Shalom, puji Tuhan, kasih Kristus. Kita berjumpa lagi melalui perenungan online. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh mendapatkan lawatan hadirat-Mu ke dalam hidup kami. Kami membutuhkan kehadiran-Mu dan campur tangan-Mu Tuhan. Supaya apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami boleh menjadi seperti yang Engkau mau. Ubah hati kami, ubah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai topik segambar dan serupa. Kita kembali pada Kejadian 1 ayat 26, di mana firman Tuhan mengatakan, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini kita cermati ya, ada kata-kata kita dalam huruf besar. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu bukan cuma satu, dalam arti Allah itu adalah Allah Tritunggal. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saya ulang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada dua hal yang jelas sekali Tuhan menyatakan dalam firman-Nya, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Kalau bahasa Inggrisnya image and likeness daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan gambar dan rupa Tuhan kita bisa berkuasa di bumi. Jadi tujuan Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa adalah supaya kita manusia menjadi wakilnya Tuhan di bumi, berkuasa di bumi. Supaya kita bisa mengalami hubungan dengan Tuhan. Karena tanpa keserupaan, maka kita tidak akan punya hubungan. Seperti antara sesama manusia, kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling berhubungan. Karena apa? Karena kita segambar dan serupa. Tapi kalau kita dengan binatang, kita dengan tanaman, kita tidak bisa mengalami satu hubungan dalam hubungan kasih atau hubungan cinta. Karena apa? Karena kita tidak segambar dan serupa. Tapi manusia mendapat satu tempat yang istimewa di hati Tuhan, bahwa kita diciptakan untuk dicintai oleh Tuhan, sehingga kita diciptakan segambar dan serupa. Tapi kita semua tahu bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kejatuhan Adam, manusia pertama, ke dalam dosa membuat kita semua, seperti di Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kejatuhan Adam ke dalam dosa membuat setiap daripada kita, keturunan Adam, juga jatuh ke dalam dosa turunan. Dan itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Membuat gambar dan rupa Tuhan menjadi hilang dalam kehidupan manusia. Sangat menyedihkan saudaraku, di mana ketika Tuhan menginginkan kita menjadi wakil Tuhan di bumi, untuk berkuasa di bumi. Tapi karena kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka kita semua kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita juga mengalami masalah di dalam kehidupan kita di bumi. Tapi puji Tuhan, di Kolose 1 ayat 15 dikatakan,
bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan dia telah lahir di bumi menjadi anak manusia dan telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya dan bangkit pada hari yang ketiga, bahkan telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan telah memeteraikan Roh Kudusnya kepada setiap daripada kita yang percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan oleh karena itu maka gambar Allah dipulihkan dalam kehidupan siapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, tapi kita tahu bahwa di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa. Ketika kita bertobat, menerima Yesus dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka gambar Tuhan itu dipulihkan. Gambar Allah dipulihkan dalam kehidupan kita semua. Tetapi keserupaan kita dengan Tuhan tidak serta-merta langsung dipulihkan menjadi serupa. Tetapi kita harus mengalami satu proses yang membuat kita akhirnya makin hari makin serupa seperti Kristus. Karena apa, saudaraku? Karena ketika manusia hidup dengan cara dunia, budaya dunia, kehidupan dunia, maka kita akan menjadi serupa seperti dunia. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, bahkan apa yang sempurna. Jadi Tuhan ingin kita mengalami satu pembaruan budi atau bahasa Yunani metanoia. Karena Tuhan ingin kita tidak menjadi serupa seperti dunia, tapi kita bisa dipulihkan keserupaan kita dengan Allah. Nah, kita harus cari tahu bagaimana caranya kita bisa menjadi serupa seperti Allah. Kembali kepada purpose creation atau penciptaan awal, di mana kita diciptakan segambar dan serupa. Bukan kita langsung bertobat, kita langsung menjadi serupa seperti Kristus. Misalnya hari ini ada seorang bertobat langsung besok menjadi seorang pendeta, tidak mungkin, saudaraku. Tapi itu adalah satu proses di mana keserupaan itu harus kita lakukan melalui metanoia. Karena apa? Karena selama kita hidup di dunia, kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat dan kita percaya. Di Mazmur 115 ayat 8 dikatakan, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi budaya kehidupan dunia membuat kita serupa seperti apa yang kita lihat, apa yang kita percaya. Nah, di situ Tuhan ingin kita mengalami satu pembaruan budi, mengalami satu perubahan supaya kita tidak menjadi serupa seperti dunia. Di 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam kehidupan dunia, seringkali ketika kita sebagai anak Tuhan, kita lebih banyak kumpul atau hidup seperti apa yang dunia lakukan, maka firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi serupa seperti dunia. Firman Tuhan yang sangat kuat adalah di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jelas sekali dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini kita lihat ketika kita tidak bergaul dengan dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah orang fasik,
dunia adalah orang berdosa, dunia adalah kumpulan pencemooh. Tetapi kita yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat, bergaul dengan firman Tuhan siang dan malam. Maka apapun yang terjadi di luar, kita tetap dikatakan berhasil. Apa saja yang kita perbuat, Tuhan menjanjikan kita berhasil. Kita semua tahu, bahkan mungkin beberapa dari saudara akan ngomong, lupa sekarang kan perjanjian baru. Hukum Taurat kan sudah dibatalkan menurut firman Tuhan. Nah di sini kita lihat di Galatia 3:24. Dikatakan begini, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Memang hukum Taurat itu ada supaya mereka yang belum mengenal Kristus boleh dituntun oleh hukum Taurat sampai mengenal Kristus. Karena apa? Karena tujuan utamanya adalah Kristus. Karena Tuhan mengatakan di Ibrani 10 ayat 16 bahwa inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi di perjanjian baru, Taurat itu ditulis dalam akal budi kita, di dalam hati kita, loh hati kita. Bukan di atas buku kertas 2 loh batu, tetapi Tuhan memeteraikan di dalam loh hati kita, di dalam akal budi kita, supaya kita tidak usah belajar Taurat, tapi kita akan mengerti mengenai hukum Taurat. Kita akan tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita akan tahu siapakah Tuhan kita. Maka di ayat 17 dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Banyak dari kita, saudaraku, ketika kita masih hidup dengan dasar hukum Taurat, kita tidak hidup bergaul dengan Kristus, maka kita seringkali akan cenderung untuk meniru kehidupan dari orang-orang Farisi. Kita akan mengalami yang dikatakan roh-roh agamawi, di mana peraturan-peraturan itu membuat kita menjalankan sesuai peraturan-peraturan yang agamawi. Sekarang kita tahu pada hari-hari ini, dalam zaman pandemi corona virus ya, di mana gereja belum bisa beribadah secara normal. Belum ada pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar yang memungkinkan penggembalaan terjadi secara efektif. Nah, di situ ketika kita masih bersikuku dengan menjalankan hukum-hukum Taurat secara agamawi, maka kita tidak bisa melakukan ibadah kita yang adalah hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Tetapi ketika kita merenungkan Taurat dalam arti kata Kristus siang dan malam, maka kita akan mengalami hubungan dengan Tuhan, atau spiritualitas kita akan dibentuk sehingga kita makin hari makin serupa seperti Kristus. Karena di Roma 10 ayat 17 kita tahu firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan, di sini jelas sekali ditulis firman Kristus. Apa Pak bedanya firman Kristus dengan firman Allah? Alkitab adalah firman Allah, tetapi firman Kristus secara spesifik dikatakan firman Kristus adalah karena firman yang kita dengar ketika firman itu membicarakan mengenai Kristus, baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka itu akan menimbulkan iman kita. Contoh, misalnya kita ambil Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata-kata Allah dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan Elohim atau bentuk jamak dari El atau Tuhan. Jadi ada lebih dari satu, dikatakan bentuk jamak dari El adalah Elohim. Berarti ada Allah Tritunggal. Berarti apa? Berarti Yesus hadir pada waktu penciptaan langit dan bumi. Dan itu dikonfirmasikan dengan Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Nah, kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi setiap firman ayat di Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan kita mengaitkan dengan Tuhan Yesus Kristus, maka iman kita akan timbul oleh karena pendengaran akan firman tersebut. Contoh, imamat, kitab imamat. Bagaimana kita bisa menemukan Kristus di kitab imamat? Imamat adalah kitab di mana menceritakan mengenai keimaman. Padahal kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah imam besar, imam agung kita. Jadi apa yang kita baca, peraturan-peraturan mengenai bait Allah, bait suci, itu adalah semua mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai imam untuk saudara dan saya. Bahkan di kitab Keluaran, bagaimana ular tembaga itu ditinggikan. Seperti itulah Kristus akan ditinggikan. Dan barang siapa memandang kepada Kristus yang ditinggikan, maka dia akan disembuhkan. Setiap perjanjian lama, nubuatan-nubuatan yang dibuat mengenai kedatangan Mesias, itu semua telah digenapi dengan datangnya Yesus Kristus sebagai anak manusia. Dengan kematian Tuhan di atas kayu salib, dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, kenaikannya di atas sorga, dan dimeteraikannya Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita. Saudaraku, ketika kita setiap hari, setiap saat merenungkan firman Tuhan, mendengar mengenai Kristus digenapi dalam perjanjian baru, membaca, merenungkan perjanjian lama, dan menemukan Yesus Kristus di dalam ayat Alkitab yang kita renungkan dan kita baca, maka iman kita akan tumbuh, dan pertumbuhan iman kita membuat kita akan diubahkan makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Seperti di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hati kita akan membuat kita diubah setiap hari makin serupa seperti gambar Kristus. Kalau Musa, ketika Musa baru mendapatkan 10 hukum Taurat di kedua loh hukum Allah, dan dia baru turun dari Gunung Sinai, di Keluaran 34 ayat 29 dikatakan begini. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita melatih ibadah kita, merenungkan firman Tuhan, dan kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kita. Seperti Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, kulit mukanya bercahaya, dia ketularan kemuliaan Allah. Demikian pula setiap daripada kita. Setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kita menjadi makin serupa seperti Dia. Apa yang harus kita lakukan adalah kita melatih ibadah kita dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Firman apa? Firman Kristus, firman mengenai Kristus siang dan malam. Maka firman itu akan menjadi makanan untuk roh kita. Ya, Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam kita membuat kita makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Saudaraku, mengikut Tuhan adalah suatu perjalanan, spiritual journey ya. Bukan seperti hari ini kita bertobat, kita langsung besok menjadi serupa seperti Kristus. Ketika kita bertobat, maka gambar kita dipulihkan oleh Allah. Karena Yesus adalah gambar daripada yang sulung. Ketika kita percaya Dia, maka gambar kita dipulihkan. Tapi keserupaan kita akan lalui bersama-sama dengan Roh Kudus. Sebagai ayat terakhir kita akan baca di 1 Korintus 3 ayat 11. Dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.
Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita akan diubah makin hari makin serupa seperti Kristus. Karena apa? Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Kita diciptakan Allah segambar dan serupa seperti Allah. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Berkuasa di bumi, di dalam kehidupan kita. Banyak dari kita orang Kristen, hidup kita tidak berkuasa. Hidup kita tidak berdampak. Karena apa? Karena rupa kita masih belum dipulihkan. Kenapa kita belum dipulihkan? Karena kita tidak melatih ibadah kita. Karena kita tidak membuat proses perubahan itu menjadi nyata. Dengan apa? Dengan merenungkan firman Kristus siang dan malam. Maka Tuhan berjanji, apapun yang kita berbuat, Tuhan buat berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang boleh kami mengerti. Biarlah semua itu boleh dimeteraikan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami berjalan baik adanya. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kiranya damai sejahtera yang daripadamu selalu menyertai, selalu melindungi, selalu memberkati. Mulai sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami semua mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.